Manakala disampaikan oleh Hasyim Asy'ari yang mempunyai kredibilitas yang sangat rendah, apalagi di depannya ada presiden, itu sifat-sifat kebinatangan yang harus dikorbankan. Pak Hasyim Asy'ari nyindir presiden kayaknya, makanya dipecat. Nah, tapi ada satu hal lagi yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa Hasyim Asy'ari ini dipecat karena mungkin dianggap sudah selesai tugasnya. Dia sudah melaksanakan tugas dari sang penguasa, the Godfather ini, kemudian sudah selesai, tapi karena dia mempunyai masalah yang sangat besar, masalah sifat kemesuman dalam dirinya, sifat kebinatangan dalam dirinya, makanya dia dipecat. Jadi Hasyim Asy'ari ini seperti habis manis sepah dibuang. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Hot News. Nah, ini masih luar biasa panas ini. Ini berita tentang Hasyim Asy'ari, ketua KPU yang akhirnya dipecat karena melakukan tindakan asusila. Dan asusilanya itu terkait dengan relasi kuasa, karena korbannya itu adalah petugas PPLN di Den Haag, Amsterdam, dan ternyata Hasyim Asy'ari kena batunya. Ini bukan korban yang pertama lah. Dulu pernah dengan Hasnaini, ketua umum Partai Republik 1 gitu ya, itu lolos hanya diberikan peringatan, dan mungkin ada yang lain-lain tidak berani bersuara. Nah, ini kena batunya karena korban ini yang berinisial CAT ini, saya tahu dan Anda juga tahu nama lengkapnya siapa. Untuk melindungi korban memang sengaja tidak saya tampilkan fotonya, tapi kena batunya karena si CAT ini kan hidup di Eropa yang mempunyai penghormatan yang tinggi terhadap kesamaan gender gitu ya. Jadi perjuangan gender di Eropa itu luar biasa, sehingga hak-hak perempuan itu sangat dihormati, sehingga pada saat yang bersangkutan mengalami pelecehan, kemudian penipuan juga karena dijanjikan dinikahi, terus kemudian ada perjanjian bahwa akan disuplai setiap bulan 30 juta per hari, 30 juta per bulan, bukan per hari. Nah, dan harus telepon sekali seumur hidup. Nah, tapi itu kan tidak dilakukan. Tapi kalau lihat chat yang beredar di media sosial, memang si Hasyim Asy'ari ini luar biasa romantis itu, merayu dengan sayangku, diajengku, wah luar biasa lah. Ini memang penjahat kelamin kelas wahid itu. Tapi akhirnya kena batunya juga, dan sosoknya Hasyim Asy'ari kan culun dan sangat kayaknya jidatnya hitam gitu, jadi kelihatannya sangat agamis gitu ya. Nah, apalagi pada saat Idul Adha kemarin di Semarang, dia menjadi khatib. Wah, saya juga kaget ini. Seorang Hasyim Asy'ari yang menurut saya tidak mempunyai integritas personal, karena mau menggadekan integritasnya pada saat Sirekap itu amburadul, penerimaan Gibran juga amburadul, sekarang yang terakhir tentang Kaisang amburadul, dan semua dosa hasil putusan DKPP itu diterima, dia masih berani menjadi khatib. Nah, dan jamaahnya salah satunya adalah Presiden Jokowi dan istrinya. Nah, ada yang menarik apa yang disampaikan Hasyim Asy'ari saat menjadi khatib, meskipun saya tertawa geli karena menurut saya dia tidak layak menjadi khatib. Tapi menurut Presiden layak. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Kita lihat videonya berikut ini. Kuantitas dan bentuk lahiriah, tetapi yang dilihat adalah keikhlasan dan niat yang memberi kurban. Perintah berkorban yang ditujukan kepada Nabi Ibrahim dengan memilih putranya Nabi Ismail pada hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan iman
dan takwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah ingin melihat sejauh mana kerelaan dan kesediaan keduanya di dalam melaksanakan perintah itu. Akhirnya keduanya telah keduanya telah lulus dari ujian Allah dan telah sanggup menunjukkan kualitas iman dan takwa mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, Nabi Ismail ketika itu hendak disembelih digantikan dengan seekor kibas oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dia bilang sifat-sifat kebinatangan. Mungkin dia sedang berbicara pada dirinya sendiri kali ya. Orang ini menggelikan juga ya. Ini dalam suatu acara yang sakral gitu. Dia menjadi khotib dengan mengutip suatu peristiwa yang sangat luar biasa agung. Tapi dia sendiri tidak sadar bahwa apa yang disampaikan itu sebetulnya untuk dia sendiri nih. Atau mungkin untuk jemaahnya yang di depannya dia, saya tidak tahu. Kita teruskan lagi. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat seperti mementingkan diri sendiri, sifat sombong, sifat yang menganggap bahwa hanya dirinya dan golongannya lah yang selalu benar, serta sifat yang memperlakukan sesamanya atau selain golongannya sebagai mangsa atau musuh. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak dan ambisi yang tidak terkendalikan, tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat, tidak mampu mendengar teguran dan lain-lain, merupakan sifat. Ya, ini kayaknya sedang nyindir presiden, kayaknya. Saya tidak tahu. Tapi ya ini menarik sekali. Kita teruskan aja. Ini yang menyindir presiden, bahaya nih orang ini. Oh, makanya dipecat ya. Saya tidak tahu. Tapi kayaknya ini menyindir keluarga presiden. Sifat-sifat yang tercela dalam pandangan Islam. Sifat-sifat yang demikian, jika tetap dipelihara dan bercokol di dalam diri seseorang, akan membawa kepada ketidakstabilan dalam hidup, ketidakharmonisan dengan lingkungan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sifat-sifat yang demikian ini akan memudahkan jalan bagi terciptanya perpecahan dan ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Islam dengan ajaran kurbannya menghendaki agar seorang muslim mau mengorbankan sifat-sifat seperti itu dengan tujuan agar kestabilan dan ketentraman hidup dalam masyarakat dapat diwujudkan dan kedamaian antar sesama manusia dapat direalisasikan. Ajaran Islam menghendaki. Mas, saya sudah nggak tahan. Ini kalimat-kalimatnya sangat agamis, indah sekali. Kalau yang menyampaikan bukan Hasyim Asy'ari, mungkin saya terketuk itu karena luar biasa. Manakala disampaikan oleh Hasyim Asy'ari yang mempunyai kredibilitas yang sangat rendah, apalagi di depannya ada presiden, itu sifat-sifat kebinatangan yang harus dikorbankan. Pak Hasyim Asy'ari nyindir presiden kayaknya, makanya dipecat. Nah, tapi ada satu hal lagi yang sebetulnya yang ingin saya sampaikan, bahwa Hasyim Asy'ari ini dipecat karena mungkin dianggap sudah selesai tugasnya. Dia sudah melaksanakan tugas dari sang penguasa, the Godfather ini, kemudian sudah selesai, tapi karena dia mempunyai masalah yang sangat besar, masalah sifat kemesuman dalam dirinya, sifat kebinatangan dalam dirinya, makanya dia dipecat. Jadi Hasyim Asy'ari ini seperti sampah ya, habis manis sepah dibuang. Dan membuat saya muak pada saat dia pidato menyikapi keputusan DKPP, dia bilang terima kasih DKPP telah membebaskan saya dari tanggung jawab yang besar, pret gitu ya. Jadi bagi saya orang ini memang tidak layak
dan saya bersama seluruh rakyat Indonesia berdiri di sisi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asyari ini. Dan saya tidak tahu ini bagaimana perasaan anak istrinya ya, karena istri Hasyim Asyari ini kan seorang yang terhormat ya, seorang dosen dengan bergelar doktor juga. Jadi Hasyim Asyari tidak mempunyai tanggung jawab. Jangankan tanggung jawab kepada rakyat Indonesia dengan membuat pemilu ini amburadul, kecurangan terstruktur, sistematis dan masif dibiarkan begitu saja. Semua peraturan dimanuver, dikadali, gak karu-karuan oleh Hasyim Asyari. Bagaimana kita mengharapkan dia bertanggung jawab pada seluruh negara NKRI ini? Dia bertanggung jawab pada keluarganya saja, tidak bisa. Buktinya berapa kali dia terkena kasus asusila seperti ini. Memalukan sekali, sangat memalukan. Jadi ini saya harus memberikan catatan kepada pansel yang memilih KPU ini, termasuk DPR, dan siapa yang melindungi Hasyim Asyari yang meletakkan ini, sehingga selama ini kan merasa untouchable kan, merasa karena dia mungkin dari ormas keagamaan besar mungkin gitu ya, mungkin dia di bawah naungan menteri yang hebat gitu ya, jadi ternyata dia kena batunya karena merasa dia bebas berbuat apa saja, tapi terantuk juga pada kerikil. Saya mengatakan orang itu jatuh tidak pernah terantuk batu besar. Selalu orang jatuh karena terantuk batu kecil. Nah, batu kecil ini ada di Den Haag, Amsterdam, yang bernama cat. Mungkin Hasyim Asyari tidak menduga bahwa seorang perempuan ini mempunyai keberanian untuk melawan, dan hanya satu kata yang saya sampaikan pada Hasyim Asyari, rasakno, kapokmu kapan kowe. Saya senang, bahagia karena saya mempunyai personal heart dengan Hasyim Asyari, karena orang ini termasuk orang yang mempunyai andil kontribusi besar untuk merusak demokrasi di Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, di hari Minggu ini Anda mengikuti hot news yang masih hot, karena beberapa hari terakhir ini kan beredar chattingnya Hasyim Asyari ke perempuan korban ini kan beredar di mana-mana, dan dia ditelanjangi bulat-bulat oleh media. Dan bagi saya inilah harga yang harus dibayar karena nafsu kebinatangan pada dirinya yang tidak kunjung berani dilepaskan oleh Hasyim Asyari. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam hot news berikutnya. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga, dan jangan lupa selalu ada hot news di kanal Anak Bangsa. Sampai jumpa.